Dinamakan trilogi karena tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, ayolah hadirun. Tiga hal ini yang kita bisa lihat dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang kemudian akan mengantarkan setiap hamba muslim, mukmin, muhsin pada kata yang sering kita dengar dan kita doakan, akhir yang husnul khatimah. Bagaimana ayolah hadirun? Trilogi pendekatan diri kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khatib membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah pendekatan diri secara ritual. Kita dicontohin oleh Rasulullah Muhammad bahwa mendekatkan diri itu yang pertama dilakukan adalah pendekatan diri secara ritual. Penyembahan diri, dalam fikih disebut ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Bukan berarti yang lain tidak murni, itu karena sempitnya terjemahan bahasa kita memaknai ajaran Islam yang disampaikan dalam bahasa Arab. Bagaimana ibadah ritual, ibadah mahdhah yang kita lakukan meningkat? Yang biasanya sholat tahajud, jangan berhenti di situ, tambah lagi. Yang biasanya sholat duha, jangan berhenti di situ, tambah lagi. Yang biasanya baca Quran setiap hari 1 juz, jangan berhenti di situ, tambah lagi. Tugas kita adalah meningkatkannya, karena ini otomatis akan menjadikan alat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib menyarankan, mungkin sebagian kita sudah pernah mengamalkan, tapi banyak juga yang kemudian belum tahu atau belum sempat mengamalkannya, yaitu sholat tasbih. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Dalam sebuah pesan baginda Nabi kepada pamannya, sahabat Abbas, beliau menceritakan bagaimana fadilah sholat tasbih tersebut. Kalau siang dikerjakan 4 rakaat 1 salam, kalau malam dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Apa pesan Nabi terkait ibadah sholat tasbih? Nabi berpesan, jika kamu mampu lakukan tiap hari. Jika kamu tidak mampu, lakukan sepekan sekali di hari Jumat. Jika kamu tidak mampu, lakukan sekali dalam sebulan. Jika kamu tidak mampu, lakukan sekali dalam setahun. Jika kamu juga tidak mampu, lakukan sekali dalam seumur hidupmu. Masya Allah. Ini khatib tawarkan pada hadirin semua untuk menjadi wasilah peningkatan ibadah ritual kita. Bagaimana caranya? Nanti bisa tanya kepada ustadz, atau bisa googling, cari di internet, cari website-website yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengandalkan ChatGPT yang kadang-kadang jawabannya bisa nggak jelas atau malah terkesan menyesatkan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Yang kedua adalah peningkatan ibadah sosial. Ini dilakukan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perilaku Nabi Muhammad secara sosial. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Cara Nabi dalam hidup bersosial bersama masyarakat itu juga ibadah, itu juga menjadi alat pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah ayyuhal hadirun, bukan hanya ritual ibadah ritual saja, dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, tapi juga dengan ibadah sosial. Caranya bagaimana? Ali Imran 159, memaafkan sesama, bahkan memintakan ampun kepada sesama,
membangun komunikasi tanpa batas, nggak ada batasan perbedaan. Jangankan hanya beda kelompok, beda agama pun selalu harus dijalin komunikasi. Kemudian bertawakal kepada Allah. Itu prinsip-prinsip ibadah sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayyuhal hadirin asadakumullah, adalah ibadah spiritual. Ini istilah-istilah yang khatib gunakan agar mudah kita memahaminya. Apa itu yang dimaksud? Ibadah spiritual adalah ibadah yang letaknya sangat internal dalam diri kita. Orang lain nggak tahu, tapi orang lain tahu akibatnya, efeknya. Kalau ibadah spiritual ini bagus, optimal, hebat, maka kanan kirinya akan merasakan. Bagaimana itu? Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Karena pendengaranmu, penglihatanmu, dan aktivitas hatimu, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan hanya yang kita lihat dengan mata, bukan hanya kita dengar dengan telinga, bahkan yang terdetak di hati kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baginda Nabi pernah ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal ithmu?" Dosa itu apa sih ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, al-ithmu mahaka fi sodrika wa karih ta'ayat toli'a alaihin nas. Ithmun atau dzambun atau dosa itu adalah sesuatu yang terletak di hatimu dan kamu tidak mau orang lain tahu hal itu. Itu sudah masuk dosa. Inilah yang dimaksud khotib trilogi pendekatan diri kepada Allah yang tidak boleh dipisah-pisah. Kita boleh nambah ibadah-ibadah ritualnya, tambah dengan sholat tasbih misalnya, yang manfaatnya luar biasa. Kita akan diampuni dosa yang lama maupun yang baru, ya, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja, dosa yang awal maupun yang akhir, dosa yang tampak maupun tidak tampak, dosa yang kecil maupun yang besar. Masya Allah, ini manfaat sholat tasbih. Boleh kita lakukan itu, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kita juga menggabungkannya dengan ibadah sosial, dengan masyarakat. Jangan sampai kita menyimpan dengki dongkol dalam hati kita. Maafkan apapun kesalahan di kanan kiri kita, apalagi istri kita, anak kita, orang terdekat kita. Itu yang diajarkan Rasulullah lewat ayat Al-Quran surat Al-Imran 159. Dan yang ketiga tadi adalah ibadah spiritual yang letaknya dalam diri kita banget, nggak ada orang tahu. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggetarkan hati kita, menggumamkan hati kita, atau jiwa kita, atau nufus kita, atau batin kita, atau dada kita. Jadi semua yang ada di dalam diri kita, ima kolbun, ima sodrun, ya, ima nafsun, itu di dalam diri kita digetarkan dengan menyambungkannya kepada Allah. Bahkan mendoakan. Lihat orang, kita indra dengan mata kita, kita doakan dalam hati kita, dia nggak tahu kita doakan dia. Ingat orang, kita doakan dia dalam hati kita, ya Allah ampuni dia ya Allah. Padahal orangnya entah nan jauh di mana. Kita getarkan terus hati kita sehingga nyambung terus. Inilah yang akan membantu kita semakin dekat dengan Allah. Ibadah ritualnya meningkat, ibadah sosialnya meningkat, ibadah spiritualnya meningkat. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kedekatan kita kepada Allah akan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.